Senang bisa menjumpai Anda kembali. Saya Edward Tanok. Anda bersama saya dalam kelas Belajar Bahasa Ibrani Yunani Koine. Kelas ini dipersembahkan oleh UTO Channel yang menghadirkan konten teologi di ruang digital Anda semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kata benda. Tentu kita akan lihat kata benda lebih detail, namun perhatikan terlebih dahulu beberapa kosakata berikut ini. Kosakata ini berakhiran dengan os, mulai dari laos sampai pada kata yang terakhir adalah huios. Laos, topos, antropos, kolpos, dan seterusnya. Ini adalah kata benda yang akan menjadi pokok perhatian kita pada pelajaran kali ini. Dan sebelum kita membahas kata benda ini lebih jauh, perlu diperhatikan aspek-aspek penting dalam kata benda. Aspek pertama adalah soal deklensi. Deklensi. Bahasa Yunani mengenal 3 bentuk deklensi, yakni deklensi 1, deklensi 2, deklensi 3, masing-masing dengan akhiran pada kata bendanya. Misalnya deklensi 1 itu lebih dominan adalah yang berakhiran dengan alfa dan eta. Ada juga deklensi 1 yang berakhiran dengan os, meskipun os itu dominannya adalah deklensi 2. Deklensi 2, sebagaimana saya tadi katakan, berakhiran dengan os. Deklensi 3 ini memiliki beragam akhiran karena ada juga dengan pangkal kata atau dengan pangkal kata konsonan, sehingga akhiran dari deklensi 3 ini memang memiliki ragam, memiliki jenis yang berbeda. Misalnya ada yang berakhiran dengan ypsilon, ada yang berakhiran dengan iota, ada yang berakhiran dengan vokal rangkap iu, dan ini akan dipelajari belakangan. Yang kedua, aspek kedua adalah aspek genus atau aspek jenis. Kata benda, bahasa Yunani mengenal jenis. Jenis maskulin, feminin, dan neuter. Tentu berbeda dengan bahasa Ibrani yang hanya memiliki 2 jenis saja kata benda itu. Kata benda maskulin dan juga feminin. Yang ketiga adalah soal case atau soal kasus. Dalam bahasa Yunani, sebenarnya ini mirip-mirip dengan bahasa Jerman, ada kasus yang perlu diperhatikan. Karena perubahan itu biasanya menunjukkan dia subjek, dia objek, objek langsung, objek tidak langsung, atau dia bersifat seruan. Dalam hal ini ada nominatif sebagai subjek, genitif sebagai kasus yang menunjuk pada kepunyaan atau bisa juga menunjuk pada sumber, ya. Akusatif adalah kasus yang menunjuk pada objek langsung. Datif bisa objek tidak langsung atau bisa lokatif dan juga instrumen. Itu arti paling dasar atau fungsi paling dasar dari kasus ini. Sedangkan vokatif itu adalah kasus yang biasa digunakan sebagai seruan atau sapaan. Yang keempat adalah aspek jumlah, yaitu tunggal dan jamak. Nah, dalam bahasa Yunani berbeda lagi ya dengan bahasa Ibrani yang mengenal 3 jenis jumlah atau numbers. Dalam bahasa Ibrani itu ada tunggal, jamak, dan dual. Tapi dalam bahasa Yunani hanya ada tunggal dan jamak.
Soal jenis tadi sudah saya katakan, bahasa Yunani dan Ibrani berbeda. Yunani hanya mengenal 3 dan Ibrani hanya mengenal 2 jenis kata benda. Sekarang kita akan lihat deklensi kata benda atau kata benda deklensi 2 maskulin yang berakhiran dengan os. Perhatikan kata benda berdasarkan deklensi 2 dalam hal ini berdasarkan jenis, kasus, dan jumlah. Yang saya cantumkan sebagai berikut. Ini adalah nomos sesuai dengan akhirannya os dalam konotasi bahwa ini adalah maskulin. Kemudian ini juga bicara tentang akhiran yang ada di belakang itu. Saya memberikan marking di sini, os. Dan kalau kita lihat ini, maka perubahannya atau deklinasinya itu saya cantumkan dalam tabel ini. Nominatif adalah nomos, artinya pada kata di samping ini sudah menunjuk pada nomos itu sebagai nominatif, tetapi juga langsung mengidentifikasi bukan hanya kasus nominatif, tetapi juga deklensi, mengidentifikasi juga jumlah, mengidentifikasi juga kasus. Nomos, os itu adalah nominatif, lalu dia akan mengalami perubahan. Dari nomos itu berubah menjadi nomu untuk genitif, nomon untuk akusatif, datif itu adalah nomoi, vokatif adalah nome. Nah, perlu diperhatikannya bentuk datif itu di bawah ada iota subscriptum. Ada tanda kecil di bawah vokal omega pada bentuk datif tunggal. Nah, di beberapa tempat kadang tidak diucapkan, tetapi ada juga misalnya di gimnasium, di sekolah-sekolah di Belanda yang belajar bahasa Greka biasanya itu dibunyikan dengan bunyi i. Jadi dia ada yang tidak membunyikannya, tetapi ada juga yang membunyikannya. Lalu bentuk jamak adalah nomoi, nominatif jamak, genitifnya nomon, kemudian akusatif jamak adalah nomus, datif jamak adalah nomois, dan vokatif adalah nomoi. Nah, bentuk vokatif nome itu hukum itu hanya muncul di dalam kitab 4 Makabe pasal 5 ayat 34. Jadi dalam PB tidak muncul ya. Kalau kita mau membuat analisis terhadap kata nomos, dia akan ditulis dengan siglum D2MNT. Deklensi 2 maskulin nominatif tunggal. Ketika kita sudah pelajari tadi, misalnya tentang deklinasinya atau perubahannya, kalau kata kerja itu disebut dengan infleksi, saya akan menggunakan 2 istilah ini, sedangkan kata benda itu deklinasi. Perhatikan kata benda yang ada di dalam teks berikut ini. Ini dari Yohanes 3 ayat 16 dan saya meminjam ini dari sumber yang SBL New Testament. Nah, di sini saya memberikan 3 kata dengan warna putih. Itu yang akan menjadi perhatian Anda supaya bisa mencoba untuk membuat deklinasi dari 3 kata benda tersebut sebagaimana contoh di awal. Nah, misalnya ini adalah kata benda theos tadi. Nah, silahkan diubah. Saya sudah mencantumkannya pada bentuk nominatif. Kemudian Anda tinggal membuat perubahannya sesuai dengan contoh yang sebelumnya. Kalau Anda sudah, silakan diberikan tanda oke. Artinya Anda sudah menyelesaikan ini. Yang kedua,
masih dari contoh tadi adalah kosmon. Kosmon. Nah, kosmon ini juga saya sudah taruh di akusatif tunggal karena on itu adalah identifikasi terhadap kasus akusatif. Jadi Anda tinggal mencantumkan bentuk genitif, bentuk nominatif, bentuk datif, bentuk vokatif. Silakan mengerjakan ini, kemudian setelah Anda selesai boleh Anda berikan kata oke di sana. Yang ketiga adalah kata huion. Huion. Huion juga saya taruh di akusatif tunggal karena on itu sekali lagi merupakan identifikasi terhadap kasus akusatif, deklensi 2. Jadi Anda tinggal mengubah bentuk genitifnya apa, bentuk nominatifnya apa, datifnya apa, vokatifnya juga apa, bergantung pada tunggal dan jamak, bentuk tunggal dan jamak. Kalau Anda sudah selesai, boleh Anda tulis oke di kolom itu, dan berarti Anda sudah berlatih. Saya mencantumkan tabel kosakata sebelumnya di sini untuk Anda berlatih lebih banyak. Karena sasaran dari latihan ini Anda menguasai aspek leksikal, mampu mengidentifikasi, mampu membuat analisis, sehingga ketika muncul perubahan-perubahan kata benda di dalam sebuah nas, atau kita membaca teks bahasa Yunani, teks perjanjian baru, kita sudah bisa membuat analisis. Karena itu pilihlah 10 kata dari tabel di samping dan coba dibuat deklinasi berdasarkan tabel ini. Tabel sebagaimana latihan pada kata theos, kosmon, dan kata huion sebelumnya. Sekali lagi ya, ini adalah upaya sehingga Anda secara leksikal terlatih dan dapat mengenali kata benda itu sendiri. Sebagai catatan terakhir adalah bentuk yang berakhir dengan os pada kasus nominatif itu adalah entry kata. Entry kata yang muncul di dalam setiap leksikon bahasa Yunani. Jadi entry kata itu yang akan Anda bisa jejaki, bisa telusuri di dalam kamus bahasa Yunani. Anda tidak bisa mencari bentuk genitif sebagai kata pertama yang masuk dalam entry kata, juga bentuk datif, bentuk perubahan, bahkan nominatif jamak bukan menjadi entry pertama dalam sebuah kamus. Jadi ini harus digarisbawahi. Kalau Anda mencari kata benda, maka Anda akan mencari terlebih dahulu bentuk nominatif tunggal. Itu adalah entry pertama kata benda dalam leksikon atau dalam kamus bahasa Yunani standar. Demikian untuk pelajaran kali ini. Selamat mendengarkan, selamat belajar, dan selamat berlatih.